Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita sudah saksikan keempat terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua sudah mendapatkan vonis dari majelis hakim. Hari ini vonis sudah dijatuhkan ke Kuat Ma'ruf, yakni adalah 15 tahun, dan juga Ricky Rizal 13 tahun, dan sebelumnya adalah Putri Chandrawati dengan vonis 20 tahun. Sementara dari Verdi Sambo diberikan vonis adalah hukuman mati. Kalau kita lihat polanya atau pattern yang diberikan oleh hakim vonisnya, ini sama teman-teman. Ini adalah lebih tinggi dibandingkan tuntutan JPU atau Jaksa Penuntut Umum. Lantas kita berpikir bagaimana dong Anjas dengan Barada Richard Eliezer? Karena dari ketiga terdakwa, PC, KM, dan juga RR, mereka mendapatkan 8 tahun, tetapi mereka mendapatkan yang lebih tinggi 20 tahun, kemudian juga 13 dan juga 15 tahun. Sementara Verdi Sambo dituntutnya adalah seumur hidup, tetapi divonisnya adalah hukuman mati. Bagaimana dengan Barada E yang dituntut oleh JPU adalah 12 tahun? Apakah dia akan diberikan yang lebih tinggi atau lebih rendah? Kalau aku lihat polanya, ini semuanya lebih tinggi. Tetapi kan kita melihat kategorinya. Karena kalau aku lihat teman-teman, dari pembacaan vonis hari ini, KM dan juga RR, dan sebelumnya adalah PC, mereka ini ada persamaan hal yang memberatkan. Sama-sama dalam kategori yang berbelit-belit dan masih banyak yang tidak dibuka kebenarannya. Sama semuanya. Kecuali Kuat Ma'ruf. Kalau Kuat Ma'ruf itu ada tambahannya, ini unik ini ya Om Kuat ya. Hakim mengatakan bahwa Kuat Ma'ruf dinilai tidak sopan. Oke. Ya mungkin karena selama persidangan itu kalau setiap terdakwa selama persidangan itu baik dia sedang di real sidang atau lagi break atau apapun, itu semua masuk dalam penilaian. Om Kuat itu ya beberapa kali membuat gerakan-gerakan yang unik kayak love, kemudian senyum, kata-katanya juga kadang nyeleneh, kemudian juga menantang hakim. Loh, saya ini dikatakan bohong katanya waktu itu ya dengan saksi ahli. Itu termasuk dalam kategori tidak sopan ternyata. Menjadi salah satu pertimbangan kenapa dia mendapatkan hukuman 2 tahun lebih berat dibandingkan Ricky Rizal. Nah, kita akan coba lihat terlebih dulu momen-momen pada saat Kuat Ma'ruf yang pertama kali divonis 15 tahun penjara. Kuat Ma'ruf itu kelihatan kayak emosional dan juga dalam tanda kutip gayanya mungkin seperti itu ya, selengean dan juga nantang. Makanya nggak heran hakim juga bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang asisten rumah tangga, supir di keluarga ya dari PC dan juga Hefes begitu powerfulnya, ajudan aja takut sama dia. Kenapa bisa sebegitu powerfulnya? Ini adalah reaksi dia pada saat dibacakan vonis oleh hakim. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. 3. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam waktu Kuat Ma'ruf mendengarkan Hakim Wahyu dijatuhkan hukuman pidana, vonisnya adalah 15 tahun, Kuat Ma'ruf tuh matanya menatap tajam, emosional. Dan ternyata memang tidak salah interpretasinya. Beberapa saat setelah dibacakan putusan tersebut, dia berbicara di wawancara di sejumlah media massa. Dia mengatakan dengan tegas, dengan emosional dan nada cukup tinggi, katanya begini, saya akan banding, saya dizolimi, saya tidak membunuh dan tidak berencana. Menurut aku terlalu naif sih kalau dikatakan saya tidak membunuh, saya tidak berencana. Kok aku tidak yakin ya, misalnya ngapain dia harus ke Magelang, kemudian harus lagi ke Jakarta, padahal dia habis break ya 2 tahun dari bekerja di keluarga Verdi Sambo, terus juga kenapa dia ngejar-ngejar Joshua dengan pisau, kemudian pisaunya dibawa dari Magelang menuju ke Jakarta, kemudian juga dia yang mengintip, mengendap-endap, melihat Joshua katanya di rumah Magelang tersebut, dan masih banyak lagi fakta persidangan yang sudah kita bahas selama ini. Terlalu naif kalau dikatakan dia tidak berencana, tidak termasuk dalam bagian ini. 15 tahun dia dengan tegas mengatakan akan banding, hati-hati loh ya. Karena kalau nanti di tahapan berikutnya dia banding, kemudian hakim menilai bahwa dia bisa lebih berat lagi, 15 tahun bisa menjadi seumur hidup, atau bisa 20 tahun. Karena banding itu tidak selalu mendapatkan yang lebih rendah, begitu. Terus gimana dengan Ricky Rizal? Oke, kita lihat dulu pada saat Ricky Rizal dibacakan vonisnya. Ini yang aku bisa melihat Ricky Rizal itu terlihat sangat
sedih ya, terpukul sekali. Walaupun dia pakai masker, tetapi matanya nggak bisa berbohong, teman-teman. Dia sangat terpukul dan sangat sedih sekali di sini. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa. Pada saat Ricky Rizal mendengarkan vonis 13 tahun tuh, badannya memang tegang dan juga matanya kelihatan sendu sekali, dia sedih sekali. Di situ adalah hal yang wajar. Kan backgroundnya juga kalian tahu, sebenarnya Ricky Rizal itu pada saat di bulan, kan pembunuhan itu tanggal 8 Juli ya. Agustus harusnya Ricky Rizal itu sudah tidak lagi bekerja ke Verdi Sambo karena dia dijadwalkan untuk melanjutkan pendidikan atau sekolahnya. Sedih sekali ya, sudah akan naik pangkat karena pendidikan itu salah satu bagian untuk syarat naik pangkat di kepolisian, dan dia mau pendidikan tetapi ada masalah ini. Dan dia juga karena backgroundnya adalah seorang polantas yang berbeda dengan Barada Richard Eliezer yang seorang brimob, yang biasanya kalau brimob itu kan hanya menuruti apapun atasannya mengatakan A, B, C, D, nurut langsung begitu aja. Berbeda dengan polantas. Polantas itu lebih menggunakan banyak hal-hal yang dilogika terlebih dulu, menggunakan pertimbangan rasional dan banyaknya. Ibaratnya tuh kayak lebih diskusi kan. Kalau brimob itu kan mirip kayak semi militer gitu, melaksanakan perintah atasan, melakukan hal-hal yang serem dan juga membahayakan dalam konteks tertentu. Nah, kemudian Putri Chandrawati juga ini unik, teman-teman. Karena apa? Dia termasuk yang sama, tuntutannya adalah 8 tahun, tapi kok malah hukuman 20 tahun penjara. Yang uniknya apa? Karena dia ini kalau aku lihat, karena mungkin kita banyak ya masyarakat yang mengatakan PC itu bukan cuma orang yang mengetahui. Dari awal aku selalu konsisten bilang, PC kok cuma 8 tahun sih? Kategorinya JPU, dia adalah orang yang hanya mengetahui doang, dengan alasan pada saat terjadinya eksekusi tersebut dia sedang berada di kamar. Aku sih nggak yakin, itu hanya salah satu bagian rancangan aja untuk menyelamatkan Putri Chandrawati. Nah, Putri Chandrawati, kalau dia mengajukan banding, menurut aku ada potensi sangat tinggi dia bisa mendapatkan yang lebih tinggi lagi nanti. Kalau dia bisa misalnya kayak hukuman seumur hidup, dia masih possibility tinggi loh, karena dia ini adalah bagian dari otaknya. Karena juga pengacaranya belum memastikan apakah dia akan banding atau tidak, karena ada possibility 50-50, bisa lebih ringan atau malah bisa lebih beratkan, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat dari pattern ini semua, aku sih sangat yakin sekali bahwa Barada Richard Eliezer, status dia adalah justice kolaborator. Dalam undang-undang pun dikatakan dengan tegas, justice kolaborator harus mendapatkan yang paling ringan. Tidak disebutkan berapa angkanya paling ringan tersebut, tetapi dari semua terdakwa, ya ini agak sedih juga. Maksudnya sedihnya adalah kita masih deg-degan. Kalau 12 tahun sesuai dengan tuntutan JPU, ya itu udah paling ringan kan ya. Yang lain kan 13, 15, sama 20. Kalau Baradae tetap 12 tahun ya undang-undang tidak salah, karena kata-katanya adalah yang paling ringan. I know, kalian pasti banyak yang akan kecewa, termasuk aku juga, karena aku termasuk orang yang berekspektasi Baradae itu mendapatkan hukumannya yang bukan double digit lah, 1 digit aja. Ya, tapi kan itu adalah hak yang mulia hakim, karena kita juga memahami beberapa sumber yang mengatakan, termasuk ahli pidana, sebagian ya, masih perdebatan, mantan hakim juga sama, yang mengatakan bahwa Baradae itu adalah pelaku utama, termasuk dengan JPU. JPU kan pada saat melakukan press conference dari Jampidum setelah memberikan tuntutan ke Richard, dikatakan begini bahwa Richard itu adalah bagian dari pelaku utama. Dia tuh tidak mungkin akan mendapatkan 12 tahun kalau kita tidak mempertimbangkan status dia sebagai JC. Tetapi kan dari mantan hakim lain mengatakan ini Richard itu bukan pelaku utama, dia adalah pelaku penyerta saja. Tetapi perdebatan ini ya sudah lah ya, ini kan sudah berlalu, dan ini aku yakin dari majelis hakim sudah ada vonisnya, tinggal dibacakan aja pada saat sesaat lagi kita akan mengetahui dan keyakinan hakim seperti apa. Sekali lagi ya, kan ada beberapa pengacara yang bilang kan, kayak pengacaranya KM, pengacaranya RR bilang bahwa ini aneh loh, hakim ada beberapa hal, banyak isu yang hanya ada satu alat bukti, tetapi kok mereka bisa menjadikan dasar itu putusan. Mereka mungkin lupa atau pura-pura lupa bahwa hakim itu boleh memberikan putusan dengan dasar satu alat bukti plus dengan keyakinannya. Itu kan boleh dalam undang-undang. Nah, kalau memang untuk kita yang kayak masyarakat biasa ataupun juga pengacara atau juga JPU dan yang lainnya, memang harusnya adalah 2 alat bukti untuk menentukan satu hal itu fakta atau tidak. Tetapi kan
Konteksnya kembali lagi ada 97 anggota Polri yang terkena obstruction of justice. Mereka ini dengan segala macam kekuatan, kekuasaan yang mereka miliki menghancurkan banyak barang bukti yang merujuk ke alat bukti. Misalnya HP-nya Joshua di mana, laptopnya Joshua di mana, CCTV yang beneran tuh di mana. Aku yakin ada banyak bukti-bukti yang menjurus adalah ke perselingkuhan, tetapi dihancurkan semuanya agar tidak terbongkar semuanya. Ya, kita tahu ya, jaksa kan mengatakan motifnya adalah mengenai perselingkuhannya Putri Chandrawati, tetapi aku juga yakin perselingkuhan Putri Chandrawati itu adalah karena faktor relasi kuasa ke Brigadir Joshua. Brigadir Joshua nggak punya daya dan juga upaya untuk menolak kemauan dari majikannya tersebut. Yalah, sekarang itu ya, kekuatan seseorang itu tidak lagi terlihat dari jenis kelaminnya. Memang ada yang seperti itu. Tetapi kalau dibandingkan dengan melihat logika dan juga banyak fakta di lapangan, antara jenis kelamin dan juga kekuasaan itu jauh lebih powerful kekuasaan. Maksudnya gimana sih? Kalau jenis kelamin kan pada umumnya laki-laki itu dinilai lebih kuat dibandingkan perempuan. Betul, tapi to some extent kita melihat dong sekarang tuh banyak banget pemimpin-pemimpin perusahaan, orang-orang sukses yang perempuan. Kadang mereka bisa segitu powerfulnya, bisa melakukan hal-hal yang semena-mena terhadap lawan jenisnya. Itu kan lebih powerful dibandingkan dengan jenis kelamin aja. So, I hope you understand what I mean. Nah, kita akan menantikan keputusan dari hakim nanti, apakah Baradae akan lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan tuntutan dari JPU. Kalau menurut aku, peluangnya lebih tinggi kayaknya tidak, karena undang-undang mengatakan lebih rendah dibandingkan para terdakwa, berarti possibility-nya adalah di bawah 13 tahun. Waduh, ya di bawah 13 tahun tuh artinya ya 12, 10, 11, atau mungkin 5 tahun, mungkin nggak ya? Kita nggak tahu. Terus gimana dong Anjas, kalau sudah divonis seperti itu, masih jadi anggota Polri nggak untuk RR sama Baradae? Itu cerita yang berbeda lagi, karena itu nanti kan hubungannya ke kode etik ya dari tim susnya yang akan menentukan dari Polri apakah masih mengkategorikan mereka sebagai anggota Polri lagi atau bukan, tapi diselesaikan dulu pidananya. Oke, that's it yang bisa aku update. Apakah kalian mau kita nonton bareng untuk final vonis dari Barada Richard Eliezer? Kalau kalian mau, tuliskan di kolom komentar video ini. Kalau banyak yang mau, kita bisa nonton bareng seperti pada saat vonis untuk Verdi Sambo di waktu yang lalu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like, terus juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan Facebook pageku di Anjas Asmara, juga follow akun TikTokku di Analisa Anjas Asmara. Sampai jumpa teman-teman. Bye.